Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini aku mau menceritakan tentang cerita Nabi Yusuf, tentang Zulaiha yang tergoda ketampanan Nabi Yusuf. Jadi setelah kepergian suaminya Zulaiha berpikiran untuk menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu jadi Zulaiha tuh berdandan yang beda dari biasanya. Dia pakai parfum, pakai baju yang terbuka, alasannya biar dia bisa menggoda Nabi Yusuf. Tiba-tiba Zulaiha menghampiri Nabi Yusuf. Zulaiha masuk ke kamar Nabi Yusuf, dan di situ Zulaiha mengajak Nabi Yusuf untuk membuat hal-hal yang tercela, yaitu di situ Zulaiha nggak ada capek-capeknya menggoda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf hampir tergoda oleh kecantikannya Zulaiha. Tapi di situ Nabi Yusuf mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yusuf berhasil mempertahankan keimanan dan mempertahankan mempertahankan nafsunya supaya dia nggak tergoda sama Zulaiha. Akhirnya di situ Zulaiha menarik badannya Nabi Yusuf, tapi di situ Nabi Yusuf langsung memberontak. Tapi akhirnya tiba-tiba bajunya Nabi Yusuf robek di belakangnya robek karena ditarik sama Zulaiha. Terus tiba-tiba nggak berapa lama salah satu pelayannya Zulaiha lewat. Terus dia melihat, ini kenapa Zulaiha kayak lari-lari gitu. Terus tiba-tiba dia melihat ada bajunya Nabi Yusuf robek di belakang. Terus tiba-tiba suaminya Zulaiha pulang. Terus dia nanya, kenapa istriku, ada apa? Terus di situ Zulaiha memfitnah Nabi Yusuf. Di situ Zulaiha bilang kalau misalkan Nabi Yusuf itu memaksa dia untuk membuat asusila. Di situ suaminya Zulaiha nggak percaya. Terus kata satu pelayannya, coba kita lihat kalau misalkan bajunya Yusuf robek di depan, berarti Yusuf yang memaksa Zulaiha untuk berbuat asusila. Tapi kalau misalkan bajunya Yusuf robek di belakang, berarti Zulaiha yang telah memaksa Nabi Yusuf untuk berbuat asusila. Akhirnya di situ dilihat sama Kiptir, dan ternyata memang bajunya robek di belakang. Berarti otomatis yang memaksa berbuat asusila itu adalah Zulaiha. Di situ suaminya Zulaiha marah ke Zulaiha. Sementara suaminya bilang ke Nabi Yusuf, jangan sampai ada yang tahu, simpan aja rahasia ini untuk kita bertiga. Akhirnya di situ suaminya Zulaiha ngomong gitu. Terus suaminya juga ngomong ke Zulaiha, ke istrinya, menyuruh
suaminya Zulaiha menyuruh Zulaiha untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Zulaiha terhadap Nabi Yusuf. Sekian penjelasan dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Hal yang bisa kita pelajarin dari cerita ini, yang pertama, kita nggak boleh memaksa seseorang untuk melakukan hal-hal yang tercela. Yang kedua, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala agar keimanan dan ketakwaan kita semakin kuat dan hawa nafsu kita gak cepat tergoda. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye. Oh iya, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, please kalian subscribe channel YouTube aku sekarang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.